Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal muallif ilal nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'ilus salihin fid dharaini amin ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim yang menulis beliau muallif. Jadi beliau sebelum nulis nadhaman ini beliau awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu Allah dalam Al-Quran setiap memulai surat pasti diawali dengan Bismillah. Yang jadi khilaf itu apakah Bismillah itu ayat atau bukan. Kalau tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim di mushaf di setiap awal surat itu tidak ada khilaf. Itulah yang ada yang tertulis di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi setiap awal surat diawali dengan Bismillah. Setiap awal surat diawali dengan Bismillah kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Cuman yang jadi khilaf antara ulama, apakah Bismillah itu ayat dari setiap surat tersebut atau bukan? Itu yang jadi khilaf. Yang paling kuat khilafnya itu di surat Al-Fatihah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Bismillah itu termasuk daripada ayat dari surat Al-Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i. 3 imam yang lain mengatakan tidak. Oke, di mazhab Syafi'i baca Fatihah wajib pakai Bismillah. Karena kalau tidak baca Bismillah tidak sempurna Fatihahnya. Kurang sih kok. Tidak sah sholatnya. Jadi 3 imam yang lain tidak. Bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Sekali lagi kita ulang, tapi tertulis di mushaf itu dari zaman Nabi. Jadi dari zaman Nabi setiap awal surat diawali dengan Bismillah, kecuali surat At-Taubah. Gitu. Khilaf yang paling kuat di surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i kuat sekali mengatakan Bismillah ayat dari surat Al-Fatihah. 3 imam yang lain bukan. Di selain surat Al-Fatihah, Imam Syafi'i pun ragu di situ. Taraddudun. Hal ini kalimat disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Kata beliau, di selain surah Al-Fatihah, di mazhab Syafi'i pun taraddud. Apakah di surat Baqarah, apakah Bismillah itu ayat pertama atau bukan? Atau hanya iftitah untuk pembukaan surah. Gitu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i saja, taraddud, khilaf di selain surat Al-Fatihah, apalagi di mazhab lain. Mazhab lain kan Fatihah B, Bismillah bukan ayat dari Fatihah, apalagi surat-surat yang lain. Cuman apakah Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Quran? Tidak ada khilaf. Disebutkan di pertengahan surat An-Naml ketika burung hudhud mengirimkan surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Di situ innaha min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, kata Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis ngajak musyawarah pembesar kerajaannya, ini surat dari Nabi Sulaiman dan surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan di pertengahan Al-Quran. Itu tidak ada khilaf ayat dari Al-Quran. Yang khilaf tadi, apakah Bismillah ayat dari setiap surat di awal surat Al-Quran atau bukan? Itu khilafnya di situ. Baqarah ayat pertamanya Bismillah atau Alif Lam Mim, itu khilaf. Fatihah ayat pertamanya Bismillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kuat Imam Syafi'i di surat Al-Fatihah, bahwasanya Bismillah daripada surat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah.
Di surat yang lain Imam Syafi'i di situ juga ragu atau taraddud, ada beberapa pendapat. Imam yang lain mengatakan jelas. Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal mengatakan Bismillah bukan termasuk ayat dari setiap surat dari Al-Quran. Cuman tertulis dari zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap awal surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari zaman Nabi, dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Mushaf Abu Bakar, sampai ke zaman Utsman, Mushaf Utsman bin Affan, semua tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Maka dianjurkan untuk orang yang menulis sesuatu diawali dengan Bismillah. Apalagi ditambah lagi ada hadis Nabi Muhammad kayak mengancam kalau kita tidak memulai dengan Bismillah maka perkara tersebut tidak akan sempurna. Ancaman dari Nabi. Semua kullu amrin dzibal, setiap perkara yang menurut kita itu penting. Bukan hanya mengarang, memulai aktivitas harian kita misalkan. Bangun rumah, buka toko, ucapkan bismillah. Selagi itu bukan yang makruh atau yang haram. Ya perbuatan makruh atau perbuatan haram. Nah mabuk pakai bismillah ya berdosa. Berarti main-main itu. Hati-hati, kadang uang itu ada yang main-main. Pernah kan kasus nyicipi babi pakai bismillah. Nah, itu kurang ajar. Mangkoknya tuntuk kayak itu. Enggak boleh, kurang ajar, haram hukumnya. Semua perkara yang penting selagi itu tidak haram atau makruh, boleh kita atau dianjurkan untuk kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beliau muallif di sini memulai nazamannya dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa digabung di nazaman. Kadang ada ulama yang digabung ke nazaman gitu, kadang ada yang tidak. Abda'u bil hamdi, kata beliau, aku memulai nazamanku abda'u bada yabda'u, aku memulai nazamanku bil hamdi dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Juga ada hadisnya dan juga mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, besok alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama alhamdulillah, dan banyak surat-surat yang Allah mulai dengan alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala. Nah, itu banyak. Jadi beliau juga mulai dengan alhamdulillah. Juga ada hadisnya dari Nabi Muhammad dianjurkan untuk memulai dengan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah. Musalliyan ala Muhammadin. Kemudian aku juga mulai nazamanku ini dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi aku mulai dengan memuji Allah, tartibnya begitu. Kemudian musallian, aku mulai juga dengan bersalawat kepada ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga ada hadisnya bahwasanya yang memulai tulisannya, karyanya, urusannya dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan dapat pahala begini-begini. Ada satu hadis yang berbunyi, kata Nabi, yang memulai atau menulis dalam bukunya, dalam kitabnya salawat kepadaku, maka kata Nabi, malaikat akan selalu istighfar kepadanya selagi salawat tersebut masih di kitab yang dia tulis. Kita punya baru nih kitab, tulis pendek beh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu masih ada di kitab kita ini, malaikat istighfar terus kepada kita. Malaikat istighfar terus. Ini hadis walaupun dhaif, cuman banyak riwayat yang lain. Jadi kata ulama bisa diamalkan. Hadisnya dhaif, tapi bisa diamalkan karena banyak di riwayat-riwayat yang lain. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin. Aku mulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian aku mulai dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Khairi nabiyyin ursila. Muhammad nama Nabi Muhammad. Pernah kita bahas di Syama'il, siapa yang memberikan Muhammad nama Nabi Muhammad? Dari siapa? Qil, dari ummuhu. Diriwayatkan ibunya Nabi dapat ilham dari Allah atau bidadari. Faida
Fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadah. Jadi Maulid dibaca itu. Maulid tiba kalau tidak salah. Ketika Siti Aminah ingin melahirkan Nabi Muhammad, Haura bidadari dari surga turun bersama Maryam, Asiyah, perempuan-perempuan solehah yang dulu turun untuk membantu Siti Aminah dalam melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ mereka katakan, wahai Aminah, nanti setelah lahir namakan dia Muhammad. Jadi nama Muhammad itu bukan nama yang banyak di zaman jahiliyah. Nama yang aneh, nama Muhammad. Betul memang di zaman Nabi, disebutkan juga di Maulid Tiba kalau tidak salah. Termasuk kemuliaan Allah untuk Nabi, di tahun itu yang lahir semuanya laki-laki. Di tahun itu yang lahir laki-laki. Tiap betina yang bunting di tahun itu lahir di tahun kelahiran Nabi, lahir betunya lanang. Nah, beberapa orang tua mereka ini ada yang berteman dengan ahlu kitab, ulama Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Sehingga mereka menceritakan sampai kepada bapak-bapaknya ini, oh ini udah dekat Nabi akhir zaman. Dan Nabi tadi namanya Muhammad. Gitu. Akhirnya pas lahir anak-anak mereka tadi, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Syekh Yasin, Musnid yang terkenal, Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab beliau Al-Fawaidul Janiyah. Al-Fakir pernah baca faedah ini di kitab itu. Al-Fawaid Al-Janiyah, syarah Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah 500 bait punya Syekh Al-Ahdal, dihasyiahkan oleh Syekh Yasin. Di situ Syekh Yasin bahas. Disebutkan oleh Syekh Yasin kurang lebih sampai 12 orang yang namanya Muhammad di waktu atau di tahun Nabi Muhammad lahir. Namanya Muhammad. Karena bapaknya itu mengharapkan, oh mudah-mudahan anak aku ini yang mereka mungkin tidak ngerti Nabi apa. Pokoknya yang lahir wong penting. Nah itu. Bakal ada orang penting di tahun ini lahir namanya Muhammad. Sudah. Mereka berharap untuk anak mereka jadi orang terpenting tersebut. Dinamakan Muhammad. Sampai 12 kalau tidak salah. Dan yang masuk Islam kalau tidak salah sampai 7 orang. Yang sampai masuk Islam 7 orang atau 8 orang yang masuk Islam. Sisanya tidak, mata kafiran. Nah, jadi Qil diriwayatkan yang memberi nama Muhammad ini ibu Nabi Muhammad. Wakil diriwayat lain tidak, yang memberikan namanya jadduhu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Abdul Muttalib, memberikannya nama Muhammad. Ditanya sama orang-orang, kenapa kau beri dia nama Muhammad? Karena nama ini belum banyak di Arab. Orang Arab dulu itu mereka tuh demen nama ke anak mereka nama-nama yang serem. Kulaib. Kulaib itu kan dari kalb bukan anjing-anjing biasa, anjing yang harap. Mereka namakan anak mereka. Sohar apa sohar? Batu. Ketika memberi nama budak mereka, nama-nama yang lembut, nama-nama yang nuaim, nama yang enak. Ditanya, kenapa kalian itu memberi nama anak kalian nama-nama yang sangar? Kulaib tadi. Apalagi namanya Asad. Banyak nama Asad. Fihir itu sama-sama Asad, artinya macan. Kan begitu. Kenapa? Ketika memberi nama budak kalian, nama-nama yang nuaim, artinya bagus-bagus begitu. Apa jawab mereka? Anak kami itu untuk musuh kami. Anak kami untuk musuh kami. Jadi kami ketika memberi nama kepada anak kami dengan nama yang sangat-sangat itu berharap anak tadi jadi perkasa, kuat. Jadi kenapa? Karena anak ini bakal bela kami dari musuh-musuh kami. Tapi kalau budak itu kan untuk kita. Budak kan melayani kita. Budak di rumah, istilah begitu. Tidak perlu nama-nama yang sangat-sangat, nama yang baik. Nama-nama yang lembut, nama-nama yang lemah didengar. Tapi kalau anak untuk menghadapi musuh. Makanya orang jahiliyah dulu kan kalau dapat anak lanang, senang. Dapat anak perempuan, muswad fahuwa kadzim kata Allah. Mukanya berubah hitam, dongkol hatinya. Ngapo lahir anak betina. Kenapa? Karena mereka itu kalau anak betina, ini kata faedahnya menurut mereka. Anak betina kata faedahnya, yang kami pengen ini anak lanang. Buat jadi panglima, buat jadi pembela, buat jadi penerus.
Jadi mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa kau beri nama Muhammad, bukan nama yang masyhur indana? Kata Abdul Muttalib, aku berharap an yahmadahun nas. An yahmadahun nas. Aku berharap dia banyak dipuji oleh umat manusia. Jadi ketika memberi nama, pasang niat di situ. Yang masing-masing unjuk nama. Ayo sekarang basing unjuk nama. Kadang kita bingung, apa dia nama ini? Kadang lah diunjuk nama bagus, nah ditambahin nama yang tidak jelas. Kadang namanya itu singkatan dari nama bapak emaknya. Nama singkatan. La makna wala tafaul. Kita kan makna bertafaul. Kita mau kasih makna tafaul, berharap. Oh dia ini sama Cak Fulan. Atau tafaul dengan Nabi Muhammad. Nah ini tidak. Pokoknya singkatan dia dan bininya ditaruh di anak. Habis dah kamu ciri nak cak mana berubah berarti namanya. Ciri habis itu. Cak mana berarti nama anaknya berubah. Nah itu. Jadi bukan di situ untuk menunjukkan harmonis kita, keharmonisan kita dengan umat kita. Namun itu yang penting. Nabi itu ngomong. Karena nama itu punya efek ke anak. Yang masing-masing. Nama itu punya efek. Bahkan sampai ke anak turun-menurun. Kita sering ceritakan Sa'id bin Musayyib itu terkenal keluarganya itu mukanya itu sering cemberut. Sa'id bin Musayyib afdalut tabi'in ala qil, riwayat ada yang mengatakan Uwais, ada yang mengatakan Sa'id. Sa'id bin muridnya, mantunya Abu Hurairah. Pas ditanya, kenapa kamu di keluarga kamu ini wahai Imam Sa'id agak cemberut, cepet istilahnya cepet kayak kasarnya rongsing gitu. Ini sebab kakek aku. Kakek aku itu diberi nama oleh bapaknya Hazan. Pernah kita bahas kan? Hazan atau huzun, sedih. So'ab. Bisa artinya sedih, bisa artinya so'ab. So'ab itu susah. Misalnya kita ngomong, hada amrun hazan. Ini perkara yang susah. Bisa. Datang ke Nabi masuk Islam. Kata Nabi, innaka sahlun. Dirubah sama Nabi, bukan hazan. Sahal, gampang. Dagalah. Dan ya Rasulullah, ini nama dari bapak aku. Dagal aku rubah. Ya sudah, Nabi tidak maksud. Jadi ada orang macam itu. Jangan heran jadi kalau sama Nabi ada orang macam itu. Sahabat, Muslim. Tapi tidak galak namanya di rumah. Kata Nabi, sudah. Kata Said, fama zalatil kalhuzunah fina. Akhirnya kesusahan itu, kesedihan itu sampai sekarang ada sama kami. Dibawa ke anak turun menurun. Karena tidak galak dirubah namanya sama Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam anjuran memberi nama, banyak sekali nama hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tasammau bi asma, bi ahabbi asma ilallah, beri nama dengan nama yang paling disukai oleh Allah. Ya Abdullah, Abdul Rahman, itu banyak anjuran dari Nabi. Nah, jadi sebelum, kalau kita tidak tahu, misalkan bingung, tanya sama guru, tanya sama orang alim, tanya sama orang yang lebih ngerti. Apa nama bagus buat anak kami? Ini tidak. Kadang tahu-tahu lah mengundang gurunya, akikah, tasmiyah. Cak mana jurubah lagi namanya. Kan itu. Ya. Nah, jadi Muhammad, nama yang diharapkan oleh Abdul Muttalib, biar Nabi dipuji oleh semua umat manusia. Dan tercapai, terbukti. Nah, jadi Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Kenapa beliau menjadi orang yang terpuji? Li'annahu Ahmad. Nah, makanya Muhammad sama Ahmad itu duluan Ahmad, baru Muhammad. Makanya bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa ketika memberi wahyu kepada umat Nasrani, aku ini utusan Allah wa mubasyiran, dan aku membawa kabar gembira bi rasuli ya'ti, dengan utusan di surat Shaf ini ada. Dengan utusan yang datang setelahku, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Karena memang Nabi ma'ruf inda ahli sama bi Ahmad. Nabi itu lebih terkenal di langit dengan panggilan Ahmad. Ahmad itu wazan af'al. Litafdil. Afdalu man hamidallah, itu Ahmad. Afdalul hamidi. Ahmad itu dari wazan af'al. Afdal.
Ahmad. Artinya, huwa afdalu al-hamidin. Beliau adalah makhluk yang paling hebat dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, aku diberikan oleh Allah futiha alayya bimahamidah lam yuftah di ahadin min qabli. Kata Nabi, nanti aku di hari kiamat akan diberikan oleh Allah wahyu atau ilham untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak ada pernah orang memuji Allah dengan pujian tersebut. Kapan? Nabi ngomong waktu itu dia belum dapat, kaget di akhirat, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi bakal dapat pujian, dapat ilham, dapat wahyu dari Allah untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada makhluk memuji Allah dengan pujian tersebut. Apa pujiannya? Kaget di akhirat. Nabi kan ngomong di akhirat. Kapan itu? Pas Nabi mintakan syafaat untuk kita kepada Allah. Ini hadis di hadis syafaat. Abu ya di Khosaisul Ummah bahasa di sini. Hadis syafaat. Situ. Nah, jadi beliau Ahmadul Hamidi. Beliau adalah orang yang paling pandai memuji Allah. Falidzalika summiya Muhammad. Maka oleh karena itu beliau dapat kedudukan Muhammad. Pantas orang yang paling pandai memuji Allah akan menjadi orang yang paling terpuji. Nah, jadi kalau dari tertibnya Ahmad dulu baru Muhammad. Ahmad dulu baru Muhammad. Jadi kenapa beliau jadi orang yang terpuji? Karena beliau orang yang paling pandai memuji Allah, Ahmad, makanya beliau jadi Muhammad. Jadi orang yang sangat terpuji. Yaitu nama dari nama Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau sendiri ngomong, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa anal Mahi, wa anal Hashir, wa anal Aqib. Al-Imam Yusuf An-Nabhani itu beliau mengumpulkan nama Nabi Muhammad sampai 1000 nama. Sampai 1000 nama. Tentunya nama ini gabungan nama dan sifat. Yasin, Toha, nama Nabi Muhammad. Sampai 1000 nama. Di awal dalail ada kan itu. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namakan anak kita dengan nama Nabi Muhammad. Bahkan ulama itu mengatakan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya yang di rumahnya ada nama Muhammad itu rumah penuh dengan berkah. Makan senampan dengan wong yang namanya Muhammad, makanan itu berkah. Wong rumah di situ ada Muhammad tidak kena azab rumah itu. Bahkan ulama itu ketika ingin mentakdib, mendidik anak yang namanya Muhammad, hati-hati. Ya makanya Palembang naudzubillah Muhammad lakopnya jelek-jelek. Itu tidak boleh itu. Tapi udah diganti itu, Ahmad surga jadi Muhammad surga, udah jadi Muhammad neraka, diganti sudah. Tahu? Jadi bahkan dalam menyebut misalkan mereka punya anak Muhammad, mat kau ini nakalian, tidak dinisbatkan kenakalan kepada nama Muhammad. Jangan. Jadi mereka dalam panggilan mereka jago adab mereka. Karena ada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat banyak anak-anaknya yang dinamakan Muhammad. Muhammad ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nama anak dengan Muhammad. Khairi nabiyyin ursila. Muhammad ini khairi, sifat khairi ini sifat untuk kalimat Muhammad. Khairi nabiyyin, sebaik-baiknya nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, afdalul mursalin. Tentu nabi itu nabi uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitablighi. Tapi kalau rasul uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bitablighi. Bedanya cuma satu. Kalau seorang nabi dapat syariat atau dapat perintah dari Allah, dapat wahyu, bukan syariat, dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan, tidak disuruh untuk menyampaikannya. Untuk dia sudah, itu nabi. Beda dengan rasul. Cuman Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau itu punya karangan tentang tauhid, Syarah Jauharatut Tauhid. Bukan Syekh Ali. Lupa Al-Faqir, Hidayat
Syarah Hidayatul Murid fi Syarh Jawharatul Tauhid. Lupa Al-Fakir siapa pengarangnya. Ulama mutakhirin beliau menyebutkan di situ, cuman Nabi tadi wajib menyampaikan kepada umat dia adalah Nabi. Tidak kata wahyu yang wajib dia sampaikan, cuman dia harus ngasih tahu ke orang lain, aku ini Nabi. Biar apa? Biar orang hormat kepadanya. Ya. Jadi, wahya ilai, dapat wahyu dia dari Allah, tapi tidak diperintahkan untuk ditabligh, untuk disampaikan. Tidak wajib. Nanti perintah. Cuman dia wajib menyampaikan kepada orang, dia itu adalah Nabi. Agar apa? Agar orang lain hormat kepadanya. Biasanya tugas Nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Emang begitu. Contoh, Nabi Musa ketika meninggal, dia Nabi dan Rasul. Allah lantik untuk Nabi Musa, untuk penerus Nabi Musa, murid beliau, Yusha bin Nun. Yang ikut sama Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Ceritanya ada di surat Al-Kahfi. Dia yaqul di sahib apa? Qala lahu sahibuhu. Nah, itu siapa? Itu Yusha bin Nun yang diajak Nabi Musa, muridnya. Nah, Yusha bin Nun ini ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Musa kan meninggal di tengah. Nabi Musa itu Nabi yang termasuk paling sabar dengan umatnya. Beliau meninggal di tengah Bani Israel lagi diazab sama Allah, fitih 40 tahun itu. Nah, Bani Israel tidak bisa metu dari tempat yang Allah kurung mereka di situ selama 40 tahun. Di situ Nabi Musa meninggal. Cuma Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah pindahkan jasadku di Palestina ke tempat orang-orang soleh. Meninggal Nabi Musa, jasadnya diangkat semua malaikat, dikuburkan di Palestina. Melanjutkan estafet dakwah Nabi Musa, khalifahnya Yusha bin Nun, muridnya di situ langsung. Cuman statusnya Nabi, dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Syariatnya melanjutkan punya Nabi Musa, itu Nabi. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul pasti ada perbedaan. Nabi Isa dari Nabi Musa kan Nabi kata Rasul sampai Nabi Isa ada Rasul. Syariat Nabi Isa beda dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Isa agak sedikit lebih gampang. Syariat Nabi Isa sedikit lebih gampang daripada syariat Nabi Musa. Nabi Isa Injil, Nabi Musa Taurat, begitu. Bani Israel seharusnya ketika Allah utus Nabi Isa, iman semua sama Nabi Isa. Ini tidak. Yahudi teka, nandak melok Nabi Isa, akhirnya jadilah dua kelompok, Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka itu asal mulanya sama. Nabi Isa itu untuk Bani Israel, Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Nah, cuma Nabi Isa ketika diutus ke Bani Israel tidak galak meloki Nabi Isa. Makanya dikejar-kejar Nabi Isa. Nah, dibunuh. Dan Nabi Isa masuk satu rumah, diangkat sama Allah. Yang ngejar Allah buka, Allah rubah rainya dengan rai Nabi Isa sehingga dialah yang disalib. Jadi yang disalib sama wong itu bukan Nabi Isa, salah alamat itu. Mereka menganggap ini Yasuh, Nabi Isa Tuhan mereka, padahal Nabi Isa tidak disalib. Bahkan nanti yang nurunkan salib itu semua Nabi Isa. Terus pusing-pusing gitu. Yang memerangi salib itu, yang nurunkan salib dari pajangan itu semua Nabi Isa nanti di akhir zaman. Ini tidak benar kata Nabi Isa. Gitu. Nah, sampai ke Nabi Isa Nabi. Muhammadin Rasul. Nah, jadi Rasul bedanya sama Nabi, kalau Rasul diutus sama Allah dan ada syariat baru, wa umira bitablighi, dan diwajibkan, diperintahkan sama Allah untuk tabligh, untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Cuman di dalam lafaz doa tidak boleh kita ubah-ubah. Misalkan wa nabiyyikal ladzi arsalta, ada kan di doa tidur. Di doa tidur Nabi di azkar, coba buka. Nabi ngajari sahabat kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah. Wa nabiyyikal ladzi arsalta. Saat pas ngulang doa tadi, beliau baca dengan wa rasulikal ladzi arsalta. Seharusnya kan cukup
Itu kalau menurut logika. Karena kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Rasul lebih umum jadi begitu. Kalau nabi lebih khusus, sempit. Nah, seharusnya kan cukup. Enggak, lebih. Salah. Tadi kan aku nyampaikannya wa nabiyyik. Nah, jadi kalau di doa, doa yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad atau dari ulama, tidak boleh kita ganti-ganti. Tidak boleh kita ganti dari nabi ke rasul atau dari rasul ke nabi. Udah baca apa yang dapat riwayat. Tidak boleh berubah-ubah. Karena nabi ketika ngajari sahabat tersebut doa tidur, di situ ada kalimat wa nabiyyika alladzi arsalta, dia rubah dengan wa rasulika alladzi arsalta, di stop sama nabi. Salah. Aku tadi ngajari bukan kalimatnya wa rasulika tapi wa nabiyyika. Begitu. Jadi ini termasuk pembahasan nanti di ilmu mustalah hadis, di dalam lafaz hadis yang berkaitan dengan doa itu tidak boleh kita riwayatkan dengan kalimat yang berbeda, tidak boleh. Hadis yang berkaitan dengan doa harus disampaikan seperti itu karena ada khasiatnya khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Rasul itu kata sebagian ulama jedanya kadang lama kadang tidak. Jadi pertama kali dilantik kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pertama kali dilantik jadi nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat yang melantik beliau menjadi nabi, belum jadi rasul. Belum jadi rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq karena di sisi tidak ada perintah untuk tabligh. Kata perintah untuk dakwah. Apa ayat yang melantik beliau jadi rasul? Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin wa andir ashiratakal aqrabin. Nah, ini ayat-ayat yang Allah perintahkan Nabi, ya ayyuhal muddatsir qum fa andir. Nah, makanya jangan kita salah paham ketika baca hadis di Bukhari Muslim, Jabir bin Abdullah, Jabir sahabat Nabi yang terkenal mengatakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa andir. Kata Jabir, ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Ini hadis bertentangan dengan riwayat Siti Aisyah di Bukhari juga ada. Bahwasanya di situ Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana Nabi pertama kali dapat wahyu, ayat yang turun Iqra. Ini pembahasan dibahas sama Abu Ya Muhammad di kitab beliau Al-Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Di kitab beliau ada kitab tentang ulumul Quran. Ketika ada perbedaan, mana ayat yang pertama kali turun? Ya ayyuhal muddatsir, riwayat Jabir atau riwayat Aisyah, Iqra. Dua-duanya di Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Nah, kata Buya, maksud Jabir mengatakan pertama kali turun ayat yang melantik beliau menjadi rasul. Itu ayat yang pertama kali melantik beliau untuk jadi rasul, wajib menyampaikan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang gemeteran, qum fa'andir, diri dan sampaikan ayat itu. Tapi Iqra itu ayat yang pertama kali turun secara mutlak melantik beliau menjadi nabi. Jadi ada jeda waktu antara pelantikan jadi nabi dan rasul, ada jeda waktu, ada waktu di situ. Walaupun tidak lama waktunya di situ, cuman ada jeda waktu. Ini ayat melantik jadi nabi, ini ayat melantik menjadi rasul. Itu perbedaan nabi dan rasul. Jadi abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di minik samil hadithi indah. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.